punya masalah di masyarakat kan ya ketemu, diskusi. Mereka juga mau mengungkapkan ide-ide atau inovasinya beliau-beliau ini ya malah langsung saja, tidak ada tedeng aling-aling lah kalau orang Jawa. Tidak ada. Kerja gotong royong warga yang dulunya menjadi tempat sampah, menjadi buangan barang-barang yang tidak berguna, sekarang sudah bersih. Dan saya ingin menambahkan, Pak, dengan adanya sungai ini dikelola dengan bagus, manajemen bagus, kan masyarakat sekarang membuang sampah juga tidak ke sungai, tidak sembarangan. Malam hari ini nanti kita akan mengadakan wilujengan, tutup suran. Ya, program proaktif kembali hadir mengajak pemirsa untuk kembali mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang akan kita kunjungi kali ini yakni daerah pemilihan Jateng 8 yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Boyolali. Dari 8 legislator yang berasal dari Dapil Jateng 8 ini, salah satunya adalah Ribut Budi Santoso SP. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini merupakan salah satu legislator senior yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu dengan perolehan 77.000 suara. Ya, putra daerah asli Kabupaten Boyolali ini sebelumnya merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali 2 periode. Konsisten turun ke desa-desa, peduli wong cilik, dan rendah hati, akhirnya kembali dipercaya masyarakat terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029. Dan dalam kesempatan proaktif kali ini, kita diberi kesempatan beliau untuk mengikuti kegiatan saat di Dapil untuk bertemu masyarakat. Pak Ribut, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Ini sedang bertemu dengan warga ya, sedang ngobrol-ngobrol. Ya. Kabar baik, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini pasti walaupun di luar Gedung Berlian tetap sibuk ya Bapak ya? Ya, beginilah. Biasanya aktivitasnya apa sih Pak kalau sedang bersama dengan masyarakat di Dapil Bapak? Ini ya salah satunya ketemu ini. Ini ada beberapa ide dari warga yang nantinya pengen direalisasikan lah terkait dengan proses. Utamanya ini tadi bicara soal sungai atau sungai kecil lah yang melewati Dukuh Bantulan Desa Jembungan Kecamatan Banyudono. Oke. Ya, tadi sudah ada diskusi gayeng gitu Mbak. Jadi memang dari diskusi-diskusi seperti ini kemudian Bapak nanti merumuskan dibawa langsung ke gedung dan untuk menentukan langkah selanjutnya seperti apa gitu ya Pak ya. Tapi ini tadi sudah ada pesan saya bilang, wah ini gotong royong sih. Yang penting kita punya bukti dulu, baru nanti kita bicara-bicara soal anggaran lah di negara ya dari Provinsi Jawa Tengah. Oke, jadi gotong royong, swadaya masyarakat dulu, nanti selebihnya akan didukung oleh Pak Ribut ya melalui dana aspirasi. Jadi komunikasi-komunikasi seperti ini yang sering Bapak jalin bersama dengan konstituen Pak setiap Bapak datang ke Dapil. Kita tahunya masalah di masyarakat kan ya ketemu, diskusi. Kan Tidak gitu. ada jarak berarti ya antara Pak Ribut dengan masyarakat? Nggak ada. Lah ngapain kita jarak? Sudah menjadi anggota Dewan, nggak sombong ya Pak Ribut ya Pak ya. Sering bertemu dengan Pak Ribut, cukup sering diskusi dengan Pak Ribut ya. Pak Ribut orangnya seperti apa sih Pak? Supel. Iya, selalu ke bawah. Artinya selalu ke bawah itu
ke masyarakat bawah, melihat situasi, juga komunikasi apa yang dibutuhkan, sehingga nanti bisa untuk sebagai bahan aspirasi. Oke, luar biasa. Pak Ribut ini dapat bintang 5 lebih kayaknya ya. Tapi jangan bintang 7 Iya, ya. pusing nanti ya. Oke, jadi Pak Ribut adalah seorang anggota dewan yang supel katanya. Wah. Selalu mau mendengarkan, walaupun kadang kalau mendengarkan banyak aspirasi agak panas ya Oh, Bapak iya, ya. iya. Karena saking banyaknya permintaan dari Banyak. masyarakat. Kenapa Iya, kedekatan ini yang Bapak bangun? Sudah memang sejak dulukah kedekatan ini dibangun atau seperti apa Pak? Jadi begini, saya ini kan 2014 sudah bergelut dengan beliau-beliaunya ini. Karena kita kan 2 periode di DPRD Kabupaten. Sekarang direkomendasi untuk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kita juga bisa duduk ya di posisi DPRD. Jadi kita sudah biasa melakukan model pendekatan, kita diskusi karena yang pendekatannya itu pertemuan formal lah, ini yang kadang malah kita tidak bisa mendengar sebetulnya apa sih persoalan yang di bawah itu, sebetulnya apa sih kemauan yang di bawah itu kan begitu. Jadi kalau gini kan lebih santai, tidak ada jarak, tidak ada jarak, tenang, malah ngobrolnya lebih rileks gitu, lebih menyatu, dan mereka juga mau mengungkapkan ide-ide atau inovasinya beliau-beliau ini ya malah langsung saja, tidak ada tedeng aling-aling lah karena orang Jawa. Tidak ada tedeng aling-alingnya ya. Aling-alingnya. Baik, berarti Pak Ribut berangkat dari Dewan Kabupaten dulu, 2 periode. Kemudian lanjut lagi ke provinsi. Apa yang membuat Bapak akhirnya yakin lanjut ke DPRD provinsi? Ya karena diminta oleh mereka-mereka, beliau-beliau. Support penuh dari masyarakat ya. Karena kita sering ke bawah, diskusi ya toh, kita bercengkerama, ngomong dari hati ke hati, jadi ya wes maju aja Pak Ribut. Wah, kita ya siap. Ternyata juga partai juga memberikan restu, memberikan rekomendasi. Akhirnya ya seperti inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat beliau-beliau ini. Iya, ini mudah karena beliau-beliau juga ya yang mendukung support penuh Bapak sampai akhirnya sekarang menjadi anggota dewan di provinsi. Berarti memang dari dulu sudah berkiprah di dunia politik Pak Ribut. Ya mulai 2014. 2014 itu berkiprah di dunia politik. Mencalonkan diri. Tapi kalau mau cerita sebelum itu wah jadi malu saya. Oh, kenapa harus malu Pak? Kita coba buka-bukaan ya bareng sama Pak Ribut. Apa mungkin latar belakangnya sebetulnya apa Pak Ribut? Jadi kalau boleh buka-bukaan ini, boleh tadi? Boleh, silakan. Iya. Jadi saya itu dulu penyelenggara. Penyelenggara 2003 sampai 2013 di KPU Kabupaten Boyolali. Dulu penyelenggara, sekarang yang diselenggarakan. Dulu pusingnya di balik layar ya Pak ya. Kalau sekarang jadi peserta ini. Jadi peserta, oke. Jadi itu ceritanya pemirsa ya. Ini ya dari penyelenggara sekarang jadi peserta. Dan akhirnya terpilihlah sudah. Berarti itu langsung mulus ya Pak jalur politiknya dari 2014, 2019, 2024 lanjut terus ya? Lanjut terus. Lanjut terus. Berarti berhasil apa yang Bapak idam-idamkan dari suara-suara warga, suara-suara masyarakat, sudah cukupkah, sudah cukup puaskah untuk menjawab kebutuhan mereka Pak? Jadi kalau urusannya bantuan ya siapa yang akan puas. Yang penting kita memberikan memberikan tidak hanya angin segar, tidak hanya memberikan harapan-harapan. Udahlah, ya kemauan mereka ya harus realisasikan, walaupun bentuk realisasikan itu tidak 100% kan, karena kondisi negara yang semacam ini ya kita diskusikan mereka. Makanya kita sering ngobrol itu, dan ini bentuk bagaimana kita dekat dengan masyarakat kan begitu. Baik, saya jadi penasaran ya ini ikan-ikannya seperti apa, kalinya juga seperti apa, karena konon pemirsa kalinya itu dulu
cetek ya Bapak ya, kemudian dikeruk-keruk oleh warga, swadaya warga, sekarang sudah terlihat ada cekungannya lebih dalam dan banyak ikannya. Bisa jadi tempat wisata mungkin ya Pak ya. Oke. Yang penasaran mungkin boleh ya ikuti kebersamaan saya hari ini bersama dengan Bapak Ribut Budi Santoso, pastinya hanya di Proaktif. Usai ngobrol santai di rumah beliau, kegiatan kita bersama Bapak Ribut Budi Santoso berlanjut ke Desa Jebungan, Banyudono, Boyolali untuk melihat kolam ikan, salah satu destinasi wisata air yang dikelola masyarakat. Di mana sebelum menjadi kolam ikan yang ikonik dan ramai, selama bertahun-tahun, saluran air desa ini kondisinya begitu mengkhawatirkan. Selain banyak sampah, saluran air tersebut juga mengeluarkan bau tak sedap. Namun berkat kesadaran warga, perlahan secara swadaya, saluran air tersebut mulai dibersihkan dan dikeruk hingga akhirnya bersih seperti sekarang. Bahkan berkat kreativitas warga, saluran air tersebut ditebar ribuan benih ikan hingga beberapa spot dicat dengan gambar-gambar menarik sehingga terlihat cantik dan indah. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di kali ya. Ini kali atau sungai yang banyak sekali ikannya. Ini berapa ribu ikan ya Bapak ya? Kemarin yang dimasukkan sekitar 7.000 ada. 7.000, wow banyak sekali. Ini seneng ya Pak? Ini bisa jadi hiburan. Iya. Kalau sore-sore berkunjung ke sini lihat ikan yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu sungai hasil dari swadaya warga ya Pak ya? Iya. Ini bentuk kerja gotong royong warga yang dulunya ini menjadi apa? Menjadi tempat sampah, menjadi buangan barang-barang yang tidak berguna. Sekarang sudah bersih. Nah, ini salah satu pelopornya kan Mas Hendra sama Mas Reka ini. Mas Hendra dan Mas Reka. Oke, Mas Hendra mungkin boleh diceritakan kali atau sungai dulu seperti apa sampai akhirnya sekarang jadi berwarna-warni. Ini indah sekali, apalagi banyak anak-anak juga nih yang senang. Bahkan tadi ada yang berenang juga. Ya, jadi dulu itu kita kalau sering lewat pinggir kali itu kotor, dan bau tidak enak gitu. Nah, berangkat dari itu, terus obrolan dari beberapa teman muncul ini sebelum sebanyak ini orangnya itu cuma beberapa orang dulu gitu rencana awalnya itu. Nah, dari itu mulai dibersihkan. Dari kita cuma fokus ambilin sampah itu, teman-teman itu habis itu ini dinormalisasi tapi manual. Setiap sore gitu paling 2 jam apa gitu. Dinormalisasi aja. Nah, perjalanannya waktu udah selesai, terus kok kayaknya bagus nggak dikasih ikan, akhirnya dikasih ikan juga. Habis itu berjalan lagi, tambah lagi, diwarnai. Nah, ini udah terhitung sudah pernah 1 kali panen. Wah, sudah 1 kali panen. 1 kali panen, terus hasil dari panen itu yang beli cuma warga sini aja, orang kampung sini. Jadi aja. yang menikmati juga warga ya. Kini warga pun mengaku lega, saluran air yang sebelumnya keruh dan kotor berubah menjadi jernih. Bahkan tiap sore, tempat tersebut menjadi destinasi wisata bagi keluarga dengan memberikan pakan ikan. Dan ini Mas Reka juga membawa pakan ikan, yang artinya di sini warga pun bisa memberi pakan ya Mas Reka ya? Bisa. Dan kita juga jual juga. Oh, jual juga. 2.000 ada 5.000. Oh, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Berarti ini menggerakkan perekonomian warga sebetulnya ya. Oke. Kemudian respon warga setelah kalinya dibersihkan seperti apa Mas Reka? Ya responnya ya senang. Enak dipandang. Kok nggak ambien-ambien. Kok nggak dulu-dulu ya? Karena ini benar-benar dimanfaatkan warga untuk berwisata ya. Oke, tapi apalagi mungkin masih ada yang kurang Mas Reka yang ingin disampaikan kepada Pak Ribut? Ya kurangnya apa ya? Ya untuk diberikan semangat lagi aja teman-teman. Untuk
semangat untuk biar bersih-bersih lagi. Untuk terus menjaga ya, Ya. disupport lagi. Oke, Pak Ribut, ini kan sudah cukup bagus swadaya Ya, dari masyarakat. ya. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Ribut, mungkin dari akses jalan kah? Atau seperti apa? Adakah dari aspirasi Bapak? Oke, ini kebetulan sekali tahun 2026 ini nanti jalan yang di samping sungai ini nanti akan kita bangun. Alhamdulillah kan DPA-nya gubernur sudah diteken ini Ya. ya. Nanti tinggal desa ini membuat proposal baru nanti diajukan terus dilaksanakan. Karena ini juga akan menambah keindahan tertentu kan begitu. Dan saya pengen menambahkan Mbak, dengan adanya sungai ini dikelola dengan bagus, manajemen bagus kan masyarakat sekarang membuang sampah juga tidak ke sungai, tidak sembarangan. Yeah. Sekarang terpola. Oh, emane eneng iwake kaline resik mosok arep mbuwak sampah di sungai. Nah, ini yang menjadi positif bagi kita itu sebetulnya. Nggih. Jadi kesadaran masyarakat Nggih, ya. nggih. Untuk aspirasi ya udahlah kita perhatikan lagi dan memang kita belum bisa ngeruk ya Mas ya Belum, normalisasi. secara maksimal karena kan memang sejarahnya dulu, historisnya dulu kan ini dulu itu satu dada. Segini. cukup Nah, dalam. dulu ya dulu. Nggih. Pada waktu masih kecil ini kan pada mandi di sini kan begitu nggih. Karena memang airnya memang bersih dari sumber pengging ya. Iya. Dari sumber pengging ini. Itu. Oke, Mbak. jadi Iya. nanti dioptimalkan lagi ya Iya. untuk proses pengerukannya. Jadi airnya bisa lebih dalam lagi, ikan-ikannya juga lebih banyak lagi. Ini mungkin boleh dipamerkan ke pemirsa. Lokasinya di mana Mas? Mungkin kalau ada pemirsa dari luar Pengging mau ke sini, boleh datang beri makan ikan gitu. Ya, ini kan lokasi ini berada di Dukuh Bantulan, Kelurahan Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Oke. Ini sepanjang kurang lebih 500 meter ada ini, yang membelah Kampung Bantulan ini. Dan nanti bisa dilihat di titik-titik yang lain. Oke, jadi 500 meter cukup panjang pemirsa ya. Jadi kalau Anda penasaran, silahkan datang ke Dukuh Bantulan. Langsung memberi makan ikan juga boleh, harganya juga murah meriah, mulai dari Rp2.000 saja. Oke, Pak Ribut kita kasih makan ikan lagi biar semakin kenyang Pak ikannya, monggo. Monggo Mas Hendra. Iya, monggo. Ayo. Kita kasih lagi biar bahagia nih ya. Oke, ayo Mbak. Pak Ribut datang ke sini biar semakin bahagia, makin cepet gede karena ikan ini baru aja ya Pak ya. Kegiatan kita bersama Bapak Ribut Budi Santoso masih berlanjut pemirsa. Usai melihat langsung bagaimana semangat kebersamaan warga menyulap kawasan kumuh menjadi sebuah destinasi wisata, perjalanan kita berlanjut mengunjungi makam Hadayaningrat Ki Ageng Pengging. Di mana di tempat tersebut sedang diadakan tutup suran dengan menggelar berbagai pagelaran kesenian, salah satunya adalah pagelaran wayang kulit. Hadayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh adalah penguasa pertama dan pendiri wilayah Pengging di Tanah Jawa pada masa akhir Majapahit yang juga dikenal dengan nama asli Jaka Sengara. Beliau adalah menantu dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V serta kakek dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pemirsa, hari sudah malam, tapi kegiatan saya bersama dengan Bapak Ribut Budi Santoso, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah masih berlanjut. Kali ini kita ada agenda istimewa ya Pak Ribut ya. Yes, Malam ya. hari ini agendanya apa? Boleh dibocorkan kepada pemirsa. Oke, malam hari ini nanti kita akan mengadakan wilujengan, tutup suran. Ini di Dukuh Malangan, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono. Nah ini biasa tiap tahun kita melakukan ini. Jadi tempatnya itu di makam Ki Ageng Sri Mangkurung Hadayaningrat. Ini disebut juga
sebagai Brawijaya yang kelima. Oh. Nggih. Baik. Jadi ini memang tempatnya selalu di sini atau berpindah-pindah? Di sini. Tempatnya selalu di sini. Nggih. Oke. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Hendra sebagai salah satu tokoh pemuda yang ada di Dukuh Pengging ini. Mas, boleh diceritakan terkait dengan sosok Ki Ageng Pengging Hadayaningrat dan kenapa ini kebudayaannya terus dilestarikan sampai sekarang? Ya, ini alhamdulillah untuk kegiatan seperti ini. Suro ini udah 2 kali Mbak. 2 kali, yang kemarin pertengahan Suro kemarin dengan Silkep sama Payung. Habis itu tutupan Suronya ini ada acara wilujengan, wayang tutup Suro. Untuk acara ini berjalan selama 3 tahun. Yang jelas kalau untuk yang Srema Kurung ini itu merupakan anak mantu dari Prabu Brawijaya. Oke, nah kita ngobrol juga dengan dalang malam hari ini pemirsa. Nanti ada Ki Agung Pengging. Ki Agung Pengging, cerita wayang malam hari ini. Lakonnya siapa dan bagaimana ceritanya? Untuk pertunjukan wayang kulit pada malam hari ini mengambil lakon Semar Boyong. Tokoh Semar sendiri digambarkan adalah sebagai sosok pengasuh atau penasihat para kesatria. Jadi di dalam pertunjukan wayang malam hari ini Semar ini diperebutkan. Oh, diperebutkan, ya. Oleh beberapa negara yang ada di cerita dalam wayang malam ini nanti. Oke. Memang Semar digambarkan sebagai sosok pengasuh yang siapapun penguasa yang istilahnya kalau orang Jawa ketunggon Semar itu mendapat karomah atau tuah dari Semar. Makanya diperebutkan ya Semarnya. Kalau dikaitkan dengan situasi saat ini seperti apa? Mungkin kalau dalam situasi saat ini Semar bukan secara wujud ya, tapi digambarkan sebagai ketenangan jiwa, ketentraman hati seperti itu. Jadi mungkin masyarakat pada saat ini membutuhkan itu. Jadi di dalam dirinya sendiri memang memunculkan sifat-sifat kesemarannya. Oh, jadi sebetulnya makna atau filosofinya dalam sekali ya. Itu bukan dari luar, tapi justru datang dari diri kita sendiri. Nah, ini kan penontonnya dari beragam usia ya. Nanti bagaimana agar pertunjukan ini tetap ditonton karena kan pasti durasinya dengan cukup lama. Baik, kalau pertunjukan wayang sendiri memang kalau saat ini dalang dituntut untuk selalu Berinovasi. Ya. Apalagi yang menjadi keluhan anak muda terutama adalah dari faktor bahasa. Ya. Jadi sebisa mungkin saya juga tergolong masih belum tua-tua amat ya Pak. Jadi secara ini mungkin secara bahasa mungkin saya lebih komunikatif dan mudah diterima dari semua golongan. Oke, jadi nanti harapannya anak muda ataupun mungkin generasi-generasi berikutnya ya ini tetap bisa menikmati pagelaran wayang. Kalau dari Bapak apa harapannya, apa pesannya untuk masyarakat agar kebudayaan ini terus lestari, Pak? Jadi begini, acara ini kan sudah sering dilakukan. Intinya berarti masyarakat itu mengetahui sebetulnya terkait dengan kesejarahannya. Karena nguri-uri, yang namanya nguri-nguri itu ya sudah tahu dulu. Baru kita mengamalkan apa yang kemarin itu dilakukan oleh Sri Mangkurung Hadayaningrat. Bagaimana kehidupannya, bagaimana menghargai alam, bagaimana menghargai anak cucu regenerasi kan itu. Nah, ini perlu dikembangkan lagi. Jadi bahasa kita sebetulnya ya kita niti tilas terkait dengan Prabu Sri Manurung Hadayaningrat itu. Oke. Niti tilas dan harapannya bisa terus ya Bapak ya, tidak hanya berhenti sampai sini saja, tapi nguri-uri kebudayaan itu. Oke, baik. Berarti Bapak kehadirannya selalu ditunggu Pak, karena sudah 3 tahun berturut-turut ya Bapak selalu hadir bersama dengan masyarakat. Baik Pak Ribut, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya sudah bersama dengan Bapak mengikuti sekelumit kegiatan dari sekian banyak ya. Next time kita akan bertemu lagi dengan kegiatan yang lainnya pastinya di luar Gedung Berlian ya. Dan terima kasih juga Mas Hendra, terima kasih juga Ki Agung Pengging ya. Dan bagi Anda pemirsa yang penasaran, tertarik untuk menyaksikan Semar Boyong. Nah,
Sesaat lagi kita akan saksikan bersama, dan sekian kebersamaan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ribut Budi Santoso. Sampai jumpa.